Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Riki Irawan dari SMK Negeri Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini akan melakukan pemeriksaan dan pengetesan transmisi otomatis, akan menggunakan unit Yamaha NMAX. Bagaimana langkahnya? Kita ikuti tahapannya. Yang pertama, kita akan melepaskan tutup filter dan tutup CVT dari motor. Langkah berikutnya kita akan melepas puli sekunder atau koplingnya menggunakan alat, menggunakan tracker CVT dan kunci kombinasi pas atau ring 24. Pemeriksaan yang pertama yang kita lakukan, kita akan mengukur diameter dalam dari clutch housing menggunakan jangka sorong. Dari hasil pengukuran, hasilnya 124,9. Kita bandingkan dengan batas limit di manual booknya 126. Berarti kondisi clutch housing masih bagus. Pemeriksaan yang kedua, kita akan mengukur batas limit dari kampas koplingnya. Hasilnya 3,6 mili. Di manual book limitnya 2,5 mili. Berarti kampas kopling kampasnya masih layak untuk digunakan. Pemeriksaan berikutnya, kita akan memeriksa lebar dari V-belt menggunakan jangka sorong. Kita ukur lebarnya, kita masukkan dulu. Kemudian kita ambil, menunjukkan 24,8. Kita bandingkan dengan di manual booknya, batas limitnya itu 23 mili, berarti masih layak untuk digunakan. Selain itu, kita lihat secara visual juga bisa, tidak ada keretakan-keretakan di V-beltnya. Langkah berikutnya, kita akan melepas puli primer. Caranya sama seperti saat kita melepas puli sekunder tadi.
Pemeriksaan yang selanjutnya kita akan mengukur diameter dari roller CVT. Kita akan menggunakan alat mengukur jangka sorong. Kita ukur diameternya dan kita baca hasilnya. Didapat 19,8 mm. Kemudian kita akan bandingkan dengan di manual booknya, batas limitnya 19,5 mili, berarti bisa disimpulkan rollernya masih layak untuk digunakan. Dari hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan tadi, dapat disimpulkan bahwa transmisi otomatis jenis CVT yang ada di NMAX ini masih bagus dan masih layak untuk digunakan. Berikutnya kita akan memasang kembali. Nanti kita akan coba. Baiklah, kita telah melaksanakan pemeriksaan terhadap CVT dan koplingnya. Selanjutnya kita akan melaksanakan uji jalan. Oke, setelah dilaksanakan pemeriksaan dan uji jalan, disimpulkan bahwa transmisi otomatis dan koplingnya dari motor Yamaha NMAX ini masih berfungsi dengan baik dan dalam kondisi yang baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Jika ada kurangnya, silahkan komen di bawah untuk belajar kita bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Irawan dari SMK Negeri Ngargoyoso. Pada kesempatan di hari ini, saya akan melakukan pemeriksaan dan pengetesan transmisi manual dan koplingnya menggunakan media sepeda motor Supra 125. Nanti langkah yang pertama, kita akan menurunkan mesinnya terlebih dahulu. Ini adalah kondisi mesin yang sudah diturunkan dari rangka sepeda motornya. Langkah berikutnya kita akan membuka mesin ini untuk melakukan pemeriksaan dan pengecekan transmisi manual serta koplingnya. Langkah pertama, kita akan melepaskan kopling ganda, kemudian akan melaksanakan pemeriksaan pada komponen-komponen koplingnya. Pemeriksaan yang pertama, kita akan melakukan pengukuran diameter dalam dari clutch drum menggunakan alat ukur jangka sorong. Hasil dari pengukuran 103,8, kemudian kita akan bandingkan dengan yang di manual booknya. Batas maksimalnya 104,3, berarti masih dikondisikan dalam baik. Kemudian pengukuran yang berikutnya, kita akan mengukur kampasnya, ketinggian kampasnya.
Kita akan baca hasilnya. Hasilnya 1,2 mili. Kemudian kita akan bandingkan dengan yang ada di manual booknya, itu standarnya 1,5, limitnya 1,0 mm. Berarti kanvasnya masih dikondisikan dalam hal baik. Kemudian kita akan mengukur ini plat atau ketebalan cakramnya. Hasilnya 2,6. Nah, jika dibandingkan dengan yang ada di manual book, limitnya itu 2,2, berarti dikondisikan masih dalam keadaan yang baik. Kemudian pemeriksaan yang berikutnya, kita akan mengukur tinggi pegas. Hasil pengukurannya 27,1. Jika dibandingkan dengan manual booknya, limitnya itu 26,8, berarti masih dalam kondisi yang baik. Oke, kita tadi telah membongkar mesinnya untuk mengamati transmisi, melakukan pemeriksaan. Jadi setelah dibongkar, diperiksa, sebagian besar dari laker-laker masih bagus, kemudian porosnya juga masih dalam kondisi yang baik, giginya juga belum aus. Kemudian ini pegas pengembali shift drumnya juga masih bagus. Kemudian bisa dilihat di permukaan blok silinder ini, blok mesin, jadi ada bagian-bagian yang tidak, ini berwarna silver, ini agak kecoklat-coklatan. Ini akibat dari panas. Jadi ketika direndam oli sebagai pendingin juga selain sebagai pelumas, jadi dia menerima panas yang lebih sedikit dibandingkan permukaan mesin yang mengalami perubahan warna. Ini berarti dia menerima perlakuan panas lebih besar daripada permukaan-permukaan ini. Jadi bisa diartikan kondisinya masih cukup bagus dan masih layak untuk digunakan. Setelah melaksanakan pemeriksaan transmisi tadi, maka kita akan memasangnya kembali, kemudian kita akan melakukan uji jalan. Oke, baiklah, tadi sudah dilaksanakan pemeriksaan dan pengetesan transmisi manual dan kopling. Ini sudah kita rakit kembali ke motornya. Langkah selanjutnya kita akan melaksanakan uji jalan. Oke, pemeriksaan dan pengetesan transmisi sudah kita lakukan dan diakhiri dengan uji jalan sudah kita lakukan juga, dan transmisi manual dan koplingnya dari sepeda motor Supra 125 ini masih dalam kondisi yang baik. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bila ada kurangnya saya mohon maaf. Kalau mau komen juga bisa di bawah untuk sarana belajar kita bersama-sama. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Irawan dari SMK Negeri Ngargoyoso, Kabupaten Karanganyar, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan hari ini akan melakukan pemeriksaan atau pengukuran diameter silinder untuk mengetahui keovalan dan ketirusan dari blok silinder atau mesin Daihatsu Eject. Bagaimana tahapannya? Mari kita ikuti langkah-langkahnya. Yang pertama, tahapan pertama adalah menyiapkan peralatan. Alat-alat yang akan kita gunakan, pokoknya atau alat utamanya ada 3.
sorong atau vernier caliper, kemudian mikrometer, yang ketiga adalah silinder bore gauge. Langkah yang kedua adalah langkah pengukuran. Sebelum melakukan pengukuran, terlebih dahulu kita bersihkan dinding silinder dengan menggunakan macun atau kain bersih untuk menghilangkan sisa-sisa oli atau pelumas. Langkah berikutnya, kita akan mengukur diameter dari blok silinder dengan menggunakan jangka sorong atau vernier caliper. Hasil pengukuran dengan jangka sorong, diameternya adalah 75,1 mm. Dari hasil pengukuran menggunakan jangka sorong tadi, didapat ukuran 75,1 mm. Ukuran itu nantinya akan kita gunakan sebagai acuan untuk menggunakan alat bore gauge. Nah, kemudian kita akan susun bore gauge-nya, kemudian kita akan kalibrasikan. Sebelum mengkalibrasi bore gauge, kita akan melakukan kalibrasi terhadap mikrometer terlebih dahulu. Langkah berikutnya, kita akan mengkalibrasi bore gauge. Dari hasil ukuran jangka sorong tadi 75,1, kita akan buat kalibrasi ke atas 76 mm. Setelah dikalibrasi, yang artinya dengan acuan 76, ketika nanti bore gauge dimasukkan ke dalam silinder, jarum pendek menunjukkan angka 0, jarum panjang menunjukkan angka 0, berarti itu ukurannya 76 mm. Ketika di bawahnya nanti akan dikurangi, ketika jarum panjang di atasnya angka 0 nanti akan ditambah. Baiklah, kita akan melakukan pengukuran diameter dari blok silinder. Kita akan melakukan 6 kali pengukuran. Kita asumsikan yang horizontal itu adalah X, yang nanti vertikal adalah Y. Nanti ada yang paling atas X1, kemudian tengah-tengah itu nanti X2, yang paling bawah itu X3. Kemudian ada Y1 yang paling atas, kemudian ada Y2, kemudian ada Y3. Kita akan melakukan pengukuran. Yang pertama adalah X1. Dari hasil pengukuran kita peroleh angka di belakang 0, berarti itu 0,85. Tadi standar kita kalibrasi adalah 76, maka 76 dikurangi 0,85 didapat 75,15. Itu adalah hasil dari X1. Oke, langkah selanjutnya pengukuran X2. Didapat 0,83, maka hasilnya 75,17. Kita tulis, kemudian kita turunkan lagi pengukuran ke yang X3, menunjukkan 80, 76 dikurangi 0,80, 75,2. Berikutnya kita akan melakukan pengukuran
Y1. 0,85 berarti hasilnya 75,15. Kemudian kita turunkan 83, kita tulis hasilnya berarti 75,18. Y3 0,81 berarti 75,19. Setelah didapatkan hasilnya X1, X2, X3, Y1, Y2, Y3, berikut kita akan mengukur keovalan dan ketirusan dari hasil ukuran yang telah kita peroleh. Yang pertama, keovalan itu adalah selisih dari X dengan Y, berarti X1 itu 75,15, Y1 itu 75,15 sama, berarti keovalannya 0. Kemudian yang kedua, X2 75,17 dengan 75,18, berarti keovalannya 0,01 mili. Kemudian yang ketiga itu X3 75,2, Y3 75,19, maka keovalannya 0,01 mm. Kemudian ketirusan yaitu kita gambarkan dulu seperti ini X, ini Y. Perbandingannya jika dilihat dari data di atas, yang paling tertinggi itu 17 dengan tertinggi 2, kemudian 15, berarti 0,05. Kemudian ini 19 dengan 15 itu berarti kita hitung 0,04. Jangan lupa satuannya mili. Demikian langkah-langkah atau cara pemeriksaan dan pengukuran diameter silinder dari mobil E-Jet. Bila ada kurang atau salahnya, saya mohon maaf. Jangan lupa tinggalkan komentar di bawah supaya kita bisa belajar bersama-sama. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Irawan dari SMK Negeri Ngargoyoso. Pada pertemuan hari ini akan melaksanakan pemeriksaan baterai. Langkah pertama, kita akan melepas baterai dari mobil terlebih dahulu. Langkah selanjutnya, kita akan melepas baterai dari mobil. Berikutnya, ini posisi aki sudah kita lepas dari kendaraan. Kita siapkan dua buah aki untuk nanti kita akan bandingkan bagaimana kondisinya. Nah, pemeriksaan yang pertama adalah pemeriksaan secara visual. Sebelum kita mulai langkah pemeriksaan, terlebih dahulu kita bersihkan kutub-kutub dan rumah baterai dari kotoran-kotoran. Kemudian pemeriksaannya pemeriksaan visual. Yang pertama kita lihat kutubnya, kutub positif, kutub negatifnya, kondisinya agak sedikit lecet tapi masih layak untuk digunakan. Begitu pula yang aki
kedua agak lecet juga, tapi masih bisa untuk digunakan. Untuk merapikannya kita nanti bisa menggunakan amplas. Kemudian pemeriksaan visual selanjutnya adalah pemeriksaan ketinggian dari elektrolitnya. Ada tandanya upper sama lower, bisa dilihat. Pemeriksaan ketinggian elektrolit dari baterai 1 dan 2 masih dalam kondisi yang aman, tidak melebihi upper, juga tidak kurang dari lower. Keduanya masih aman. Pemeriksaan yang berikutnya kita akan mengukur berat jenis dari baterai 1 dan 2 menggunakan alat hidrometer. Langkahnya kita akan melepas tutupnya dulu. Jangan lupa letakkan tutupnya di tempat yang aman. Kita akan mengukur berat jenis dari aki pertama dengan menggunakan alat hidrometer. Kita ambil cairannya. Hasil pengukurannya 1,27, berarti itu tidak perlu adanya tindakan atau kondisinya berat jenisnya masih standar. Pemeriksaan berat jenis dari aki atau baterai yang kedua. Bisa diamati hasilnya 101,15, berarti kondisinya tidak begitu baik, maka nanti harus dilakukan pengisian. Pemeriksaan yang selanjutnya, kebetulan di baterai 1 ini dilengkapi dengan indikator, bisa dilihat. Apabila kondisinya biru titik merah, kondisinya bagus, kemudian putih titik merah, kondisinya kurang strong, kemudian merah titik putih, kondisinya kekurangan aki, air aki. Ini bisa dilihat, ini warnanya biru titik merah, kondisinya masih bagus atau layak pakai. Pemeriksaannya adalah pemeriksaan tegangan baterai. Kita cek dulu dengan menggunakan multi atau voltmeter. Bisa dilihat hasilnya 12,89. Kemudian baterai yang kedua, hasilnya 8,61 volt. Baterai yang kedua kekurangan tegangan, berarti harus ada pengisian. Dari hasil pemeriksaan yang telah kita lakukan tadi, baterai pertama masih dalam kondisi yang baik, jadi tidak perlu ada pengisian atau charge. Baterai yang kedua, karena berat jenisnya tadi di bawah 1,2 atau 1,18, itu memerlukan pengecasan. Jika dilihat dari tabelnya, 1,18 itu menjadi 30 atau 30%. 30%-nya dari ini baterai 32 Ah itu 9,6. Kita akan melaksanakan pengecasan lambat. Pengecasan lambat itu artinya 10% dari kapasitas baterai. Jadi 10%-nya tadi 3,2, kapasitasnya 9,6, 9,6 dibagi 32. Jadi waktu yang kita butuhkan untuk mengecas batu ini nanti selama 3 jam. Langkah pengisian atau pengecasannya, kita lepas dulu tutupnya. Kemudian yang pertama kutub negatif kita pasang, kemudian kutub positifnya. Kemudian ini kita paskan pada 12 volt dengan pengecasan min atau lambat. Baiklah, kita telah melaksanakan pemeriksaan baterai pertama dan baterai kedua. Baterai pertama tadi dalam kondisi yang baik, jadi tidak perlu adanya pengecasan atau pengisian. Kemudian baterai yang kedua harus ada pengisian atau pengecasan. Ini sedang kita cas, membutuhkan waktu 3 jam menggunakan pengisian lambat. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan.
Bila ada saran atau masukan silahkan tinggalkan komentar di bawah sebagai sarana kita untuk belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Irawan dari SMK Negeri Ngargoyoso. Pada kesempatan hari ini saya akan melakukan identifikasi teknologi EMS pada mobil Daihatsu Xenia tahun 2013 tipe X. Bagaimana langkah-langkahnya? Ikuti tahapan-tahapan berikutnya. Ini adalah sensor IAT, intake air temperature. Ini fungsinya untuk mengukur temperatur atau suhu udara yang nanti masuk ke intake manifold. Kemudian sensor yang berikutnya ini MAP, agak masuk ke dalam manifold absolute pressure, fungsinya untuk mengukur tekanan udara yang masuk ke dalam intake manifold. Kemudian agak masuk ke dalam, di sini ada TPS atau throttle position sensor yang fungsinya mendeteksi derajat bukaan throttle. Berikutnya ini adalah idle speed sensor, mendeteksi putaran stasioner idlenya pada mesin. Kemudian ini ada oil pressure sensor, ini adalah untuk berfungsi mendeteksi tekanan oli atau pelumas dari mesin. Yang berikutnya agak masuk ke dalam sini, ini ada O2 sensor, fungsinya untuk mendeteksi gas sisa pembakaran. Kemudian di bawah sini ada crankshaft tapi nggak kelihatan. Di bawah crankshaft position sensor untuk mendeteksi derajat dari crankshaft atau poros engkol. Satu lagi ada camshaft, juga nggak kelihatan, agak masuk nanti, fungsinya untuk mendeteksi pada putaran poros knock atau camshaftnya di posisi katup top. Berikutnya ada knock sensor tapi nggak kelihatan, posisi dalam, fungsinya itu mendeteksi apabila terjadi knocking atau detonasi. Jadi ketika terjadi detonasi nanti dideteksi oleh knock sensor, dikirimkan sinyal ke ECU, nanti ECU akan memerintahkan busi untuk mengatur waktu pengapian agar tidak terjadi knocking lagi. Berikut tadi saya sampaikan identifikasi teknologi EMS, Engine Management System, dari mobil Daihatsu Xenia tipe X tahun 2013. Apabila ada kekurangan saya mohon maaf, bisa tinggalkan komentar di bawah untuk sarana kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Riki Irawan dari SMK Negeri Ngargoyoso. Pada kesempatan hari ini kita ada trouble sebuah kendaraan Daihatsu Xenia tipe X tahun 2013. Ketika dihidupkan, cek engine masih menyala. Kita akan mengecek. Langkah-langkahnya sebagai berikut. Langkahnya kita akan memeriksa terlebih dahulu. Pertama kita hidupkan mesinnya, bisa diperhatikan di sini. Kita hidupkan. Ketika posisi mesin hidup, seharusnya cek engine ini tidak boleh menyala. Ketika ini ada menyala, berarti ada sesuatu yang bermasalah atau trouble. Kita akan memeriksa, mencari
penyebabnya apa, kemudian kita akan memperbaiki. Langkah-langkahnya adalah nanti kita akan memasang, ini kita menggunakan alat scan tool untuk memeriksa trouble-nya di mana. Ini alat yang akan digunakan, diagnosis terminal, kita akan hubungkan ke DLC yang berada di bawah. Sampai ada tanda lampunya hidup. Kemudian langkah berikutnya, kita on-kan kunci kontak. Kita buka aplikasinya. Klik lokal diagnose. Kemudian pilih Asia, EOBD, kita konekkan dengan menggunakan Bluetooth. Tunggu sampai match, berarti mobil dengan scanner terhubung. Kemudian kita klik OK. Kemudian kita klik real fault code. Kita pilih pabrikannya. Nah, dari alat scanner ini bisa kita lihat ada sesuatu yang bermasalah, yaitu kodenya P0110, yaitu intake air temperatur, sensornya bermasalah. Dari hasil ini kita akan mengecek di bagian mesin, kita cek sensornya. Kita buka kap mesinnya terlebih dahulu. Kemudian kita akan periksa hasil dari scanner tadi, trouble-nya di IAT, intake air temperatur. Nah, di sini posisinya bisa kita lihat. Ternyata lepas. Coba kita akan sambungkan terlebih dahulu sampai bunyi klik. Kemudian kita akan cek lagi di scannernya. Sebelum kita melakukan penghapusan, kita bisa mencetak hasilnya terlebih dahulu apabila nanti dibutuhkan. Seperti ini hasilnya. Ada problem di IAT. Kita klik save. Kemudian langkah berikutnya kita akan melakukan penghapusan. Berarti kita hidupkan, on-kan dulu, kemudian klik rear fault code. Proses, tunggu. Kita coba lagi. Habis itu kita cek dengan baca ulang, sudah terhapus atau belum. Bisa diperhatikan, bisa dilihat no fault code, berarti sudah sembuh dan historinya sudah kita hapus dari ECU-nya. Kita klik yes. Untuk pembuktian kita hidupkan mesin, harusnya check engine yang ada di dashboard akan hilang kodeannya, tandanya. Bisa diperhatikan, check engine-nya sudah hilang, berarti posisi kendaraan sudah normal lagi. Baiklah, selanjutnya kita akan memeriksa data semua EMS yang ada di kendaraan atau di mobil Xenia ini menggunakan scanner. Langkahnya kita on-kan dulu. Kemudian seperti tadi kita konekkan dengan scanner dan kendaraannya, mobilnya. Kita tunggu sebentar sampai match. Kemudian kita klik OK. Data stream, kita hidupkan mesinnya. Kemudian select all. Oke. Nah, bisa dilihat di alat ini, salah satu contohnya di absolute throttle position,
value-nya 10,980. Di sampingnya ada standarnya 0 sampai 14. Dan semua data bisa kita lihat di sini. Dari hasil yang tertera di alat scanner ini, data-data ini bisa disimpulkan bahwa kondisi mobilnya Xenia ini masih dalam keadaan yang bagus, normal, masih layak untuk digunakan. Berikut sudah saya tampilkan tadi troubleshoot dari mobil Xenia ini, sudah kita perbaiki dan hasilnya kembali normal. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Bila ada saran atau apapun itu bisa komen di bawah untuk sarana kita belajar bersama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.